Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, Ibu lanjutkan materi sebelumnya ya. Anda bisa lihat di slide yang Ibu tampilkan ya. Di sini adalah terkait dengan audit ya, audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor. Oke, apakah sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Ibu? Oke, ini Ibu akan menghilangkan ini. Oke. Oke, jika sudah terlihat, sebentar ya. Oke, ini sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Oke. Audit dan laporan keuangan ya dan tanggung jawab auditor. Jadi kita nanti sampai UTS kita masih belum praktek tentang audit ya. Jadi nanti setelah UTS kita akan praktik bagaimana cara kita audit dan seterusnya ya. Nah, di sini terkait dengan audit laporan keuangan ya. Tentu di sini nanti kita akan ada membahas mengenai apa sih hubungan ya antara akuntansi dan auditing. Tapi sebelumnya Anda mungkin sudah mengetahui bahwa audit laporan keuangan ini adalah sebetulnya memainkan peran ya yang sangat diperlukan dalam ekonomi ya. Artinya dalam segala bisnis gitu ya kalau kita bicara audit laporan keuangan. Nah, kenapa? Karena audit laporan keuangan ini merupakan bagian terpenting ya Indra dan teman-teman, bagian terpenting dari berbagai asuransi service ya. Jadi dari berbagai asuransi service, audit laporan keuangan ini adalah bagian yang terpenting. Nah, di sini nanti kita akan bahas di awal perkenalan mengenai asas serta berbagai hubungan penting auditor yang mendasari audit laporan keuangan. Gitu ya, seperti itu. Nah, di sebelumnya Anda sudah diperkenankan mengenai standar auditing yang berlaku umum. Sudah pernah mendengar lah minimal ya di sesi sebelumnya mengenai standar audit yang berlaku umum atau General Accepted Auditing Standard atau kita singkat GAS ya. GAAS gitu ya penulisannya, di mana standar ini itu yang menjadi pedoman pelaksanaan audit. Kan ya? Nah, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan memeriksa ya, memeriksa beberapa tanggung jawab penting ya, auditor termasuk untuk mendeteksi ya, Indra dan teman-teman mendeteksi dan melaporkan fraud ya, melaporkan kecurangan ya. Kemudian juga melaporkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan klien ya. Serta juga melaporkannya apabila terdapat ketidakpastian ya tentang kemampuan ya entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Gitu ya. Nah, akhirnya tentu akan diperkenalkan ya laporan standar auditor atas laporan keuangan beserta beberapa jenis laporan alternatif ya dan kondisi yang mendukung dibuatnya laporan alternatif tersebut nantinya ya seperti itu. Nah, asas-asas yang mendasari
audit laporan keuangan, ya. Di sini yang pertama tentunya kita akan membahas hubungan terlebih dahulu, ya, hubungan antara akuntansi dan auditing, ya, serta nanti kita akan mempertimbangkan kondisi yang telah menciptakan permintaan, ya, akan jasa audit, ya, maupun manfaat ekonomi dan keterbatasan audit laporan keuangan. Nah, di sini kita lihat terdapat perbedaan yang signifikan tentunya, ya, Yatna dan teman-teman, dalam metode, ya, juga tujuan, ya, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya, pada proses akuntansi, ya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, ya, dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan. Itu ya. Nah, jadi di dalam audit laporan keuangan ini, ya, yang khas ya, tahu ya, khas itu terdiri dari upaya memahami bisnis, ya. Jadi kita memahami bisnis dan industri klien. Klien itu kan yang kita audit, ya, Indra, ya. Jadi klien itu sebutannya dari orang atau perusahaan yang kita audit, kita sebut sebagai klien kita, gitu ya. Serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, ya, sehingga nantinya memungkinkan, ya, memungkinkan auditor meneliti, ya, apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan, ya, posisi keuangan entitas, ya, hasil operasi serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAAP, ya, sesuai dengan standar daripada tadi, ya, standar daripada General Accepted Accounting Principle, ya, atau kita singkat sebagai GAAP, ya, GAAP penulisannya, ya, seperti itu. Nah, Anda kan sudah mengetahui di sesi sebelumnya, ya, kalau kita berbicara akuntansi, kita dari transaksi kan, ya, outputnya adalah laporan keuangan kan, ya. Tapi kalau auditing, kita dari memahami bisnis dulu kan, ya. Baru kita mengevaluasi bukti kan, ya, nantinya. Seperti itu kan, ya. Jadi kalau meriksa audit berarti kita dari laporan keuangan dulu kan, ya. Baru kita nanti mengerucut kepada apa namanya, bukti transaksi, gitu kan, ya. Nah, di sini tujuan utama audit laporan keuangan itu bukan untuk menciptakan informasi baru, ya, Indra dan teman-teman, melainkan untuk menambah keandalan, ya. Keandalan apa? Keandalan daripada laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Nah, jadi di sini kita bisa memahami hubungan antara akuntansi dan auditing seperti dalam slide yang Ibu tampilkan, bahwa akuntansi ini yang pertama kita tahu dari menganalisis bukti dan transaksi. Gitu kan, ya? Anda sudah tergambarkan dari siklus akuntansi kan, ya, Indra dan teman-teman. Jadi dari adanya transaksi, kita analisis bukti-bukti transaksi, kemudian kita melakukan jurnal, posting buku besar, dan seterusnya, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi yang dari akuntansi ini kita menganalisis bukti dan transaksi, ya, kemudian mengukur dan mencatat data transaksi, ya, kemudian kita mengelompokkan dan mengiktisarkan data yang dicatat, ya, kemudian kita mengevaluasi kewajaran, ya, baru kita menyusun laporan keuangan berdasarkan standar accounting principle, kan, ya. Nah, baru setelah itu kita mengirimkan laporan keuangan dan laporan auditor, ya, kepada para pemegang saham, ya, setiap tahun. Nah, sedangkan auditing di sini Anda bisa lihat, ya, memahami bisnis dan industri klien. Jadi ketika kita akan melakukan proses audit, tentunya yang pertama kita harus pahami dulu, ya, jenis bisnisnya klien kita apa.
Kan ya, karena nanti akan menentukan bagaimana proses audit yang akan kita lakukan. Indra ya, misalnya industri klien kita di perusahaan yang basisnya syariah dengan yang konvensional tentu akan menggunakan standar akuntansi yang berbeda. Kan ya? Nah, jadi kita harus pahami, misalnya masa kita mau mengaudit syariah, misalnya entitasnya, tapi yang kita gunakan adalah standar akuntansi konvensional. Nah, ini kan nggak nyambung. Nah, makanya pertama kita pahami dulu bisnis dan industri klien seperti apa. Misalnya antara klien yang perusahaannya manufaktur dengan perusahaannya misalnya jasa dan dagang, dan perusahaannya yang misalnya perbankan, tentu kita harus pahami betul ya jenis bisnisnya seperti apa. Nah, baru setelah itu kita bisa memperoleh dan mengevaluasi bukti ya. Kemudian membuktikan laporan disajikan secara wajar atau tidak, gitu kan ya. Nah, baru di sini setelah kita melakukan pemahaman mengenai jenis industri klien, kita sudah melihat laporan keuangan, kemudian kita evaluasi bukti-buktinya, kebalikan dari akuntansi kan ya kalau audit. Jadi laporan keuangan kita mengerucut ke bukti-bukti yang ada kan ya. Nah, baru kita apa namanya? Kita cek ya, artinya kita cross check apakah yang disajikan, pengukurannya dan seterusnya itu sudah wajar atau belum sesuai dengan standar accounting principle ya. Jadi kalau memang sudah sesuai atau belum, tentu saja kita akan menyatakan pendapat dalam laporan audit yang kita kenal sebagai opini audit, gitu kan ya? Ya Indra ya dan teman-teman. Jadi nanti hasil audit ya kita memberikan opini ya dari klien yang kita audit. Nah, opini ini bisa berupa wajar ya, kemudian wajar dengan pengecualian, tidak wajar, bahkan juga akan memberikan mungkin saja opini tidak memberikan opini gitu ya, karena ada banyak hal yang memang secara pembuktian belum disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Seperti itu ya, Indra dan teman-teman. Nah, ketika sudah menyatakan pendapat dalam laporan audit, maka kita akan mengirimkan laporan audit ke klien kita, gitu kan ya. Nah, jadi kalau sudah si laporan audit klien ini dikirim kepada para pemegang saham ya, dan setiap tahun biasanya audit itu ya, misalnya tahun 2021 yang sedang diaudit gitu ya, maka ya itu apa namanya setelah diaudit dan setelah diberikan opini oleh kantor akuntan publik ya yang sudah diaudit oleh auditor eksternal begitu ya, maka laporan auditnya dikirim ke klien. Nah, baru nih mengirimkan rekomendasi yang memiliki nilai tambah kepada manajemen dan dewan direksi. Nah, jadi hasil audit selain daripada opini juga nanti akan memberikan rekomendasi ya terkait hal-hal yang memang perlu diberikan perbaikan. Misalkan ada hal-hal lain mungkin dari sisi operasional, SOP dan lainnya yang belum sesuai atau ada hal-hal lain yang kita temukan saat proses audit itu perlu diberikan rekomendasi gitu ya. Nah, ini biasanya temuan-temuan yang ada yang pada saat proses audit itu dilaksanakan oleh auditor begitu ya, itu nanti akan disampaikan dalam bentuk manajemen letter gitu ya. Jadi ada laporan audit, ada juga manajemen letter di sini nantinya ya, seperti itu. Oke, ini adalah hubungan antara akuntansi dan auditing ya. Kita tahu bahwa model pelaporan keuangan saat ini itu berfokus pada pengukuran dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan ya. Nah, proses ini meliputi pertimbangan profesional ya yang digunakan dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya adalah model pelaporan keuangan saat ini
yang mengharapkan manajemen membuat estimasi atas piutang, ya, atas piutang usaha yang mungkin tidak dapat tertagih di masa depan. Ya, ini contohnya. Atau mungkin entitas berencana di masa depan itu akan menjual persediaan yang ada saat ini pada tingkat harga yang cukup ya untuk memenuhi biaya persediaan. Ya, seperti itu. Nah, itu contohnya, ya. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah mengenai pembuktian ya, pembuktian. Pembuktian dan pertimbangan profesional ya dalam audit laporan keuangan. Nah, jadi di sini audit dilakukan itu berdasarkan asumsi ya bahwa data laporan keuangan ya dapat diteliti untuk pembuktian ya. Kemudian data dikatakan dapat diteliti untuk pembuktian ya atau verifiable ya. Verifiable apabila ada 2 atau lebih orang yang memiliki kualifikasi dapat memberikan kesimpulan ya yang serupa dari data yang diperiksa gitu ya. Nah, kemampuan dapat diteliti untuk pembuktian atau verifiability ya, variability terutama berkaitan dengan tersedianya atestasi ya, tersedianya atestasi bukti pada validitas informasi yang sedang dipertimbangkan. Itu ya, terkait dengan pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan. Nah, di sini dapat dikatakan dapat diteliti ini untuk pembuktian hanya apabila para peneliti dapat membuktikan ya dan mengatasi segala keraguan ya atau meyakini bahwa data tersebut adalah benar atau palsu ini ya. Nah, tapi kalau kita bicara tadi yang Ibu sampaikan itu bukan merupakan kasus akuntansi dan auditing ya. Pada kasus akuntansi dan auditing itu nilai yang melekat pada penyisihan piutang ragu-ragu ya misalnya ya atau beban provisi utang garansi tidak akan dapat mencapai tingkat kecermatan hitam atau putih gitu ya. Nah, jadi di akuntansi dan auditing ini secara signifikan memerlukan apa yang disebut pertimbangan profesional ya. Secara signifikan merupakan atau memerlukan apa yang disebut pertimbangan profesional. Gitu ya. Nah, sehingga auditor berarti kan orang yang melakukan audit ya. Auditor hanya mencari dasar yang memadai. Untuk apa, Indra dan teman-teman? Ya, untuk menyatakan pendapat. Ya, kan hasil audit itu kan memberikan opini ya. Gitu ya. Nah, menyatakan pendapat atau opini atas kewajaran atau fairness ya, atas laporan keuangan. Nah, jadi dalam melakukan pemeriksaan nantinya auditor memperoleh bukti-bukti untuk meyakinkan ya atau validitas ya atau validity ya dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi dan saldo ya. Jadi antara pencatatan ya kemudian dengan bukti-bukti ya itu juga harus tepat ya. Kemudian saldo-saldo yang ada di dalam setiap account itu juga harus tepat gitu ya. Nah, jadi dalam konteks ini validitas berarti otentik ya Indra ya. Otentik atau mantap. Ya artinya ya, otentik bisa mantap atau memiliki dasar yang kokoh ya. Nah, sedangkan ketepatan tepat begitu ya, Indra ya. Ketepatan atau property ya bahasa Inggrisnya itu property ini berarti sesuai dengan aturan
aturan akuntansi yang ditetapkan serta standar yang ada gitu ya. Jadi kalau kita audit itu kan kita sebetulnya mengecek ya dengan standar bagaimana penyajiannya dan seterusnya ya kan. Apakah sudah sesuai atau belum, wajar tidak gitu kan ya. Nah, itu. Jadi nanti dari situ kita akan memberikan opini atau pendapat gitu ya. Nah, kita tahu ya, Indra dan teman-teman, bahwa laporan keuangan ini memuat banyak asersi spesifik tentang akun-akun. Ya kan? Banyak ya akun-akun di dalam laporan keuangan ya. Di situ ya dari harta saja ada akun kas, ya piutang, kan ya ada persediaan, peralatan, perlengkapan, ya mungkin tanah, bangunan, itu kan ya dan seterusnya. Itu baru akun harta ya, belum akun utang, modal, ya kan dan seterusnya itu banyak banget. Nah, sebagai contoh asersi manajemen tentang persediaan. Nah, persediaan berarti masuk akun harta kan ya, kelompok harta. Asersi manajemen tentang persediaan ini akan menyatakan bahwa persediaan memang benar-benar ada dan telah dinilai dengan benar pada tingkat harga yang paling rendah antara harga perolehan atau harga pasar, law of cost of market, gitu ya. Nah, jadi di dalam audit atas laporan tersebut, tentu bukti-bukti yang mendukung ya kesimpulan tentang keberadaan persediaan bersifat lebih objektif ya dibandingkan dengan bukti bahwa persediaan yang ada pada saat ini akan dapat dijual di kemudian hari tanpa menderita kerugian. Itu kan ya Indra ya. Nah, jadi harus objektif, harus apa adanya. Fisiknya ada berapa, kondisinya bagaimana, bagaimana mengenai tingkat harganya atau harganya gitu ya. Dari tingkat yang harga paling rendah gitu kan ya. Nah, kemudian kita lihat harga perolehannya atau harga pasarnya gitu kan ya. Nah, itu kita sudah melakukan apa namanya? Pengecekan. Seperti itu ya. Nah, ini harus hati-hati seperti itu. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita bicara persediaan, tentu dasarnya estimasi ya, yang melekat tidak selalu tepat ya. Sehingga keterlibatan auditor ya, ini akan meyakinkan adanya kewajaran ya. Wajar nggak? Gitu kan ya. Kewajaran dan juga bukan suatu kepastian sebetulnya ya. Nah, karena berkaitan dengan konsep penyajian secara wajar, ya, kemudian asumsi tentang pembuktian merupakan dasar yang baik. Itu ya, Indra ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke kebutuhan akan audit laporan keuangan. Ya, di sini Statement of Financial Accounting konsep nomor 2 atau di pernyataan konsep akuntansi keuangan nomor 2 yang dikeluarkan oleh FASB menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas ini merupakan dua kualifikasi utama ya yang membuat informasi akuntansi dapat berguna bagi pengambilan keputusan ya. Seperti itu. Nah, kemudian pengguna laporan keuangan ini melihat adanya keyakinan ya bahwa kedua hal tersebut di atas telah dipenuhi ya sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen. Gitu ya. Ini. Nah, perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan ini dapat kita lihat lebih lanjut dalam 4 kondisi. Nah, ini Anda bisa lihat. Ada 4 kondisi. Yang pertama adalah pertentangan kepentingan atau conflict of interest. Ya. Nah, seperti apa? Ya, Indra dan teman-teman, ini banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian ya tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ya ataupun potensial antara mereka sendiri ya dan manajemen entitas. Nah, tentunya kekhawatiran ini berkembang
kemudian menjadi ketakutan ya bahwa laporan keuangan dengan data yang menyertainya ini telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias ya untuk kepentingan manajemen ya. Kemudian pertentangan kepentingan juga dapat terjadi ya di antara berbagai kelompok pengguna laporan keuangan seperti para kreditor dan para pemegang saham di antaranya. Anda sudah tahu ya pengguna laporan keuangan, ada kreditor, pemegang saham, bahkan pemerintah. Kan ya seperti itu. Kalau kita bicara pajak pasti ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, sehingga para pengguna ini itu mencari keyakinan dari auditor independen ya luar, ini yang dimaksud sebagai auditor eksternal ya, dalam hal ini adalah kantor akuntan publik, bahwa informasi tersebut telah bebas dari bias untuk kepentingan manajemen dan juga netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna. Dengan perkataan lain, informasi ini tidak disajikan sedemikian rupa, ya kan? Sehingga menguntungkan salah satu kelompok pengguna di atas kelompok lainnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan pertentangan kepentingan. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi atau consequence, ya. Nah, di mana ini laporan keuangan yang diterbitkan ya menyajikan informasi yang penting ya. Dan dalam beberapa kasus ya merupakan satu-satunya sumber informasi ya yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan ya, peminjaman serta keputusan lainnya ya. Oleh karena itu, para pengguna ini menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan. Makanya ketika kita atau perusahaan akan melakukan hubungan dengan kreditor atau dengan transaksi dengan bank misalnya ya, itu pasti disyaratkan salah satunya adalah laporan keuangannya sudah diaudit gitu ya, supaya lebih bisa diyakini ya atas semua informasi yang ada di dalam laporan keuangan daripada nasabahnya nanti gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan pemerintah bicara pajak tentunya juga kita tentang data-data informasi terkait dengan perpajakan ya yang ada di laporan keuangan tentunya bisa relevan ya, bisa diyakini ya seperti itu. Karena di pemerintahan juga khususnya di perpajakan ketika ada perusahaan yang memang omsetnya sudah di atas 50 miliar gitu ya, itu brutonya ya, itu memang wajib dilaksanakan audit ya pada saat melakukan pelaporan SPT tahunan PPOP maupun badan gitu ya. Jadi wajib harus sudah diaudit oleh kantor akuntan publik gitu ya. Bahkan di SPT-nya harus mencantumkan nama kantor akuntan publiknya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada kompleksitas ya atau complexity ya. Nah, kompleksitas ini ya ketika kita bicara kompleksitas adalah masalah akuntansi ya dan proses penyusunan laporan keuangan ini telah menjadi sangat kompleks ya. Ada standar akuntansi dan pelaporan untuk ketika kita bicara sewa guna leasing gitu kan ya atau leasing gitu ya. Sewa guna usaha ya atau leasing ya, pensiun ya, pajak penghasilan ya, dan laba per lembar saham. Ini merupakan contoh dari fakta kompleksitas yang saat ini terjadi gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dari kondisi yang sangat kompleks ini, maka tentu saja resiko salah interpretasi dan resiko timbulnya kesalahan yang tidak disengaja ya juga ikut meningkatkan juga ikut meningkat tentunya ya, semakin besar kompleks atau semakin kompleks ya kondisinya, maka resikonya juga akan semakin besar gitu kan ya, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian timbulnya kesalahan yang tidak disengaja juga ikut meningkat ya tentunya. Karena para pengguna ini merasa semakin sulit ya
atau bahkan mustahil ya untuk mengevaluasi sendiri ya bagaimana mutu daripada laporan keuangan ya. Sehingga mereka tentunya akan lebih mengandalkan ya auditor independen ya, atau dalam hal ini adalah auditor kantor akuntan publik ya, auditor eksternal bukan internal ya, untuk menilai mutu informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan gitu ya. Jadi membutuhkan dari auditor eksternal tadi. Kemudian yang terakhir adalah keterpencilan ya, atau kita sebut sebagai remotens ya. Nah, di sini para pengguna laporan keuangan ya, bahkan pengguna yang paling pandai sekalipun itu menganggap tidak praktis ya untuk mencari akses langsung ya pada catatan akuntansi ya. Nah, di sini utama guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangan ya, karena ada faktor jarak, waktu, bahkan biaya juga, daripada mempercayai mutu data keuangan begitu saja. Nah, jadi sekali lagi para pengguna lebih mengandalkan laporan auditor independen untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, jadi dari 4 kondisi di atas ada conflict of interest, consequence, complexity, dan remotens ya. Maka secara bersama-sama ya membentuk adanya resiko informasi atau information risk ya, yaitu resiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak benar ya, tidak lengkap atau bahkan bias ya. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas ya. Jadi dengan adanya audit laporan keuangan ya Indra dan teman-teman akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya ya. Nanti jangan lupa Anda sebaiknya adalah ini ya, mempelajari apa yang sudah Ibu sampaikan ya, sehingga nanti Anda bisa membuat resume dan boleh bertanya di grup ya atau di WA terkait dengan hal-hal yang tadi Ibu sudah sampaikan, ternyata masih ada yang belum Anda pahami. Begitu ya. Citra, Yatna, Fauzina, dan Agung Rifan. Ya, nanti video hari ini akan Ibu share. Silahkan Anda pelajari. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup pertemuan hari ini, ya. Ya. Ibu tutup pertemuan hari ini ya. Dan bisa Anda bertanya ya atas apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Nanti setelah UTS kita akan praktik audit ya setelah materi semuanya selesai tentunya ya. Dan juga nanti akan ada simulasi bagaimana menggunakan Atlas ya, suatu aplikasi ya dalam proses audit ya. Insya Allah nanti Ibu akan simulasikan ya terkait untuk penggunaan Atlas. Oke ya. Itu saja pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat semuanya ya. Ya, sehingga Anda bisa terus beraktivitas, bekerja ya, kemudian juga bisa terus belajar ya dan bisa semangat serta rajin untuk kuliah. Itu kan ya Agung Rifan dan teman-teman ya. Yang terkendala jaringan sinyal dan yang keluar masuk Zoom nanti boleh simak videonya yang nanti linknya akan Ibu berikan ya setelah Ibu upload untuk videonya. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang lengkap formasinya ya. Indra ya dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Ya, tetap semangat ya, Citra dan teman-teman ya. Siap Ibu, semangat juga. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih banyak.